Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ellen Tani Hanaya dengan NIM 2013000090 dari kelas Sistem Informasi Pagi B semester 2, mata kuliah Struktur Data dengan dosen pengampu Bapak Adil Setiawan MKOM. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai program dari AVL3.java melalui program yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pembahasan dari program AVL3.java tersebut. Baiklah, sekarang langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di sini, nama filenya tersebut adalah avl3baru.java. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai pengertian dari AVL3 Java itu sendiri. Jadi AVL3 itu merupakan binary search tree yang memiliki perbedaan tinggi ataupun level maksimal 1 antara subtree kiri dan subtree kanan. Dengan AVL3 ini, waktu pencarian dan bentuk tree dapat dipersingkat dan disederhanakan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan dari program tersebut. Di sini kita importkan java.utilscanner, di mana kelasnya ini adalah AVL Node. Kemudian masuk ke AVL Node left dan right. Nah, karena ini merupakan binary tree, otomatis akan menggunakan struktur node left dan right. Jadi akan ditemukan kata-kata left dan juga right, kiri dan juga kanan. Di sini ada integer data, jadi integer data ini maka nanti kita akan masukkan nilai integernya. Kemudian juga ada integer height, di mana ini merupakan integer tinggi atau apakah height-nya nanti anak kiri atau anak kanan. Kemudian masuk ke bagian constructor, ini adalah AVL public AVL node, ada left null, right null, seperti itu. Jadi kemudian masuk ke bagian konstruktor selanjutnya, itu ada public AVL node integer n, di mana di sebelumnya itu dia menggunakan null, di sini tetap null tapi menggunakan integer n. Baiklah, masuk ke bagian kelas AVL3. Di sini kelasnya adalah AVL3 dengan private AVL node. Kemudian constructor public AVL3. Rootnya sama dengan 0. Nah, kemudian kita masuk ke bagian fungsi untuk mengecek jika si tree itu kosong. Di sini kita menggunakan public boolean is empty dengan return root itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan make the tree logically empty. Kita akan membuat si pohon itu secara logikal itu kosong. Maka public void make empty, kita menggunakan coding itu dengan root sama dengan 0. Kemudian masuk ke bagian fungsi untuk menginsert data atau menginputkan data atau memasukkan data. Di sini kita menggunakan public void insert integer data, karena nanti kita akan masukkan datanya. Dengan rootnya adalah insert data dan root. Jadi kita akan menginsert datanya. Kemudian masuk ke fungsi untuk mendapatkan tinggi dari si node tersebut. Di sini kita menggunakan private integer height, karena dia tinggi, maka kita menggunakan integer height. AVL node t, AVL node tree. Dengan return t sama dengan 0. Nah, ini untuk mendapatkan fungsi dari tinggi dari node itu tersebut. Kemudian masuk ke fungsi untuk maksimal itu dari kiri atau kanan node-nya itu sendiri. Nah, kemudian ada juga kita masuk ke bagian fungsi untuk menginsert atau memasukkan atau menginputkan data secara rekursif. Di sini menggunakan private AVL node insert integer x AVL node. Di sini kita menggunakan integer x. If t sama dengan 0. Ini maksudnya adalah maka tree-nya ini kosong, maka nantinya kita akan membuat node baru dengan x. Karena dia masih kosong, kita akan membuatnya dengan x. Makanya di bawahnya T atau tree sama dengan new AVL node X. Jadi kita beri nama AVL yang baru itu, kita beri nama node yang baru itu dengan X, dengan else if X lebih kecil dari T data. Di sini kemudian ada coding T kiri, tree kiri dengan insert X, masukkan X ke tree sebelah kiri. Kemudian masuk ke if height dan selanjutnya, seperti itu. Kemudian masuk ke perulangan else if, di mana X lebih besar dari T data, tree data. Di mana yang sebelumnya itu dia lebih kecil X-nya, maka yang selanjutnya ini X-nya itu, nilai X-nya itu lebih besar dari tree datanya. Kemudian codingnya hampir sama dengan sebelumnya, hanya saja perbedaannya apakah dia X-nya itu lebih kecil atau lebih besar. Kemudian kita akan masuk ke bagian duplicate do nothing. Nah, di sini tree height-nya, tinggi dari tree-nya itu, maksimal height-nya itu adalah tree left, kemudian height-nya itu adalah tree right.
Nah, kemudian kita akan merotate binary tree node with left child. Jadi kita akan merotasi si binary tree node binary tree ini dengan anak sebelah kiri. Ini merupakan codingnya. Kemudian jika tadi kita akan merotate binary tree node with dengan anak sebelah kiri, maka coding selanjutnya ini menggunakan anak sebelah kanan. Jadi di sini codingnya sama. Di sini juga ada kata-kata rotate with right child. Jadi ada rotate with right child dan juga ada rotate with left child. Nah, kemudian akan dilakukan double rotate binary tree node. Di sini first left child. Jadi di sini dengan anak yang sebelah kiri. With its right child, then node K3 with near left child. Kemudian menggunakan private AVL node double with left child. Jadi double with left child ini, double rotate with left child ini dimana anak kirinya akan menjadi root dari tree setelahnya di rotate. Seperti itu. Kemudian ada fungsi untuk menghitung angka dari node. Jadi di sini menggunakan public integer count nodes karena kita akan menghitung dari nodes itu sendiri. Nah, di sini dengan return mengembalikan code nodes root-nya private integer code node AVL node R, kemudian if menggunakan perulangan R sama dengan null, return null else. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian fungsi untuk mencari elemen. Di sini kita kembali menggunakan public boolean search integer file dengan mereturn kembali search root file, private boolean search dan lain-lain sebagainya dengan integer R file sama dengan R data dan coding-coding selanjutnya. Kemudian masuk ke fungsi untuk in-order transversal. Jadi dalam tree transversal ini kita akan menemukan node pada binary tree. Biasa digunakan pada binary search tree atau BTS. Jadi ada 3 cara transversal, yaitu ada in-order, kemudian ada pre-order, dan juga ada post-order. Dan pertama ini adalah in-order root, private void in-order AVL node R. Nah, jadi di sini kita bisa lihat pada bagian ini in-order R left, system out print R data, kemudian in-order R right. Jadi kalau untuk yang in-order ini, dia cara penggunaannya itu dari kiri, kemudian root ke kanan urutannya. Nah, kemudian masuk ke fungsi dari pre-order transversal yang kedua. Nah, jadi penggunaannya itu kalau untuk pre-order ini sendiri, dia dari root, kemudian sebelah kiri, dan juga kanan. Diakhiri sebelah kanan. Yang terakhir adalah fungsi untuk post-order transversal. Nah, untuk post-order transversal ini juga berbeda dengan dua tree transversal sebelumnya, dimana kalau post-order ini dia dimulai dari kiri, kemudian kanan, dan juga root. Jadi masing-masing dari 3 fungsi transversal ini memiliki urutan yang berbeda-beda. Kemudian kita akan masuk ke bagian kelas AVL tree test. Nah, di sini adalah kita menggunakan kelasnya itu adalah AVL tree test dengan masukkan public static void main string ARJ dengan scanner scan. Di sini akan di scan new scannernya. Kemudian di sini kita akan membuat objek dari AVL tree. Nah, kemudian di sini kita mengetikkan code system.out.println AVL tree test n. Jadi di sini akan muncul tulisan di output nanti ada AVL tree test. Nah, di sini akan perform tree operation. Jadi di sini akan menampilkan operasi dari si tree ini sendiri. Yang pertama ada system.out.println and AVL tree operation. Jadi yang akan muncul di output pertama nanti adalah AVL tree operation. Kemudian ada system.out.println, yang pertama insert, kedua search, ketiga count nodes, keempat check empty, kelima clear tree. Jadi masing-masing dari tulisan insert, search, count nodes, check empty, and clear tree atau operasi-operasi dari AVL tree ini akan muncul di bagian output. Kemudian ada integer choice, scan, next integer, switch choice. Jadi sini ada 5 case. Yang pertama itu system out println, enter integer element to insert. Jadi setelah yang hasil-hasil dari yang operasi AVL3 tadi muncul di layar output, maka kemudian ketika kita enter, kita akan diminta untuk memasukkan nilai elemen integer untuk dimasukkan itu. Kemudian masuk ke case yang kedua,
system.out.println enter integer element to search. Nah, ini kemudian juga akan muncul di bagian output. Kemudian ada search result. Nah, kemudian in case 3, system.out.println nodes. Di sini akan menampilkan nodes. Begitu juga dengan case yang keempat yang akan menampilkan empty status. Case 5 untuk clear atau membersihkan atau menghapus. Nah, kemudian ada system.out.println wrong entry atau /n. Nah, kemudian ada display tree. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian display tree. Di sini ada code system.out.print and post order. Jadi kembali lagi kita temukan 3 dari tree transversal. Ada post order, pre-order, dan juga in order. Jadi di sini ada 3, nanti ketiga-tiganya ini akan ditampilkan di layar output. Kemudian yang terakhir adalah system.out.println do you want to continue type Y or N. Nah, di mana di sini di output nanti pada akhir setelah kita melakukan proses operation dari si AVL3 ini sendiri, nanti akan diberikan seperti pertanyaan, apakah kamu ingin melanjutkan operasi ini? Apabila kita ingin melanjutkan, kita cukup memasukkan huruf Y, kemudian kita enter, maka prosesnya akan kembali berlanjut. Namun jika kita ingin stop atau ingin memberhentikan proses operasi tersebut, maka kita hanya menuliskan N, yang mungkin mewakili no atau yes. Seperti itu, maka codingnya akan selesai. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan hasil dari program AVL3 baru.java ini. Di sini sedang melakukan proses configuration, prosesnya complete. Nah, tampilan awal yang muncul adalah tulisan seperti ini. Ada AVL3 test. Nah, di sini ada AVL3 operation. Jadi di sini merupakan operasi-operasi dari AVL3 yang tersedia ada 5. Yang pertama ada insert, kedua ada search, ketiga ada count nodes, keempat check empty, dan kelima ada clear tree. Di sini kita akan mencoba memasukkan yang pertama, kita akan menginsert atau memasukkan. Nah, di sini kita diminta untuk enter integer element to insert. Jadi kita diminta untuk memasukkan elemen integer untuk dimasukkan. Misalnya kita masukkan itu adalah 2. Kita coba enter. Nah, maka yang tadi ada sebelumnya ada 3 tree transversal, ada post order, pre-order, dan in order. Nah, di sini ketiganya akan diisi dengan angka 2, sesuai dengan angka yang sebelumnya kita masukkan. Kemudian akan muncul pertanyaan, do you want to continue type Y or N? Jadi apabila kita ingin melanjutkan operasinya, kita tinggal mengklik Y, namun apabila kita ingin berhenti melakukan operasinya, kita cukup mengetik N. Kita akan coba untuk melanjutkan operasinya dengan mengklik Y, lalu kita enter. Nah, kemudian dia akan muncul lagi beberapa operasi dari AVL3. Saya akan mencoba memasukkan yang kedua, yaitu search. Kita enter. Nah, enter integer element to search. Kita diminta untuk memasukkan elemen integer untuk dicari. Misalnya, kita masukkan 3. Nah, kemudian kembali lagi post order, pre-order, in order itu diisi dengan angka 2. Kenapa angka 2? Karena di sini search resultnya itu false, salah. Karena tadi kan dia menggunakan tipe boolean, jadi boolean itu kan ada false atau true. Nah, karena kita masukkan nilai yang salah, karena yang sebelumnya 2, maka dia hasilnya menjadi false. Dan post order, pre-order, in ordernya itu nilainya diisi oleh 2. Kemudian diberikan lagi pertanyaan, do you want to continue type Y or N? Kita kembali untuk melanjutkan operasinya. Di sini saya akan mengklik Y, akan mengetikkan Y. Maka prosesnya akan berlanjut, kembali muncul lagi tampilan dari operasi AVL3. Di sini saya akan mengetikkan yang ketiga, yaitu count nodes. Kita enter. Nah, nodes-nya sampai dengan 1. Jadi ada post ordernya tetap sama. Kita lanjutkan lagi ke operasi berikutnya dengan mengklik Y, enter. Di sini kita akan coba yang keempat, operasi keempat, yaitu check empty. Kita masukkan 4, kita enter. Nah, empty statusnya false karena salah. Nah, kemudian di sini, do you want to continue? Kembali ditanya untuk yang terakhir kali operasi kita coba. Kita masukkan Y, kita enter. Di sini kita pilih yang kelima, yaitu clear tree. Untuk membuktikan hasil-hasilnya, hasil terakhirnya. Kemudian kita enter. Tree clear, artinya si tree tadi sudah berhasil dibersihkan, dihilangkan seperti itu. Jadi ini tampilan dari outputnya secara keseluruhan, apabila saya tampilkan dari awal akan seperti ini. Dimulai dari tampilan operasi dari AVL3 tersebut, kemudian perintah untuk masukkan nilai integer,
sesuai dengan jenis dari operasi AVL3 yang kita inginkan. Di sini saya coba semuanya, dimulai dari operasi insert, kemudian operasi search, lalu operasi notes, kemudian juga operasi empty status, sampai yang terakhir yaitu operasi clear tree, membersihkan si tree-nya tersebut. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jabarkan mengenai program dari AVL3 Java dan juga outputnya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, karena mungkin masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.